kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga dilatari dendam lama, seorang pria di Kota Palembang tewas ditikam oleh temannya. Polisi cilik tampilkan atraksi yang sigap dan ajak seluruh tamu bergoyang di perayaan Hari Bayangkara. 5 hektar lahan gambut di Ogan Ilir terbakar. Kita ke informasi pertama, diduga dilatari dendam lama, seorang pria di Kota Palembang tewas ditikam oleh temannya sendiri. Korban tewas dengan luka tusuk di bagian dada. Perkelahian terjadi antara 2 orang yang terjadi di pemukiman padat penduduk Jalan Sidoing Lautan, Kota Palembang pada Selasa malam. Perkelahian terjadi lantaran pelaku memiliki dendam lama pada korban. Korban bernama Angga Saputra harus meregang nyawa hingga jasadnya terkapar di Jalan Setapak usai mengalami luka tusuk di bagian dada sebanyak 3 liang tusukan. Jasad korban dibawa oleh warga sekitar ke klinik terdekat guna memberikan pertolongan pertama, namun naasnya nyawa tak tertolong. Sementara pelaku berinisial B juga mengalami luka dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian. Pihak keluarga yang mendapati korban telah meninggal dunia histeris, tak percaya anggota keluarganya telah meninggal. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi yang menyaksikan perkelahian. Polisi juga menyisir sekitar tempat kejadian perkara untuk mencari barang bukti pisau yang digunakan pelaku. Lagi di dalam ini terus lagi kita kejar dulu. Tim sudah datang untuk pelaku. Korban meninggal ya, Net? Meninggal. Sekarang di mana korban, Net? Korban di Rumah Sakit Bayangkara. Guna kepentingan forensik, jasad korban dibawa oleh tim Inafis Polrestabes Palembang ke Rumah Sakit Bayangkara. Polisi langsung memburu keberadaan pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, seorang pria di Palembang diringkus polisi dari Polda Sumsel usai melakukan adegan tak senonoh saat siaran langsung di media sosial. Perbuatan tersebut sengaja dilakukan untuk menambah jumlah followers atau pengikut. Perempuan dan laki-laki ini ditangkap polisi setelah melakukan live atau siaran langsung tak senonoh di media sosial. Kini ia diamankan Subdit 5 Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Ia ditangkap dari patroli cyber yang dilakukan oleh polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka sengaja merekam dan menyebarluaskan adegan tak senonoh bersama seorang perempuan di sebuah panti pijat di Jalan Kolonel Haji Burlian, Kota Palembang, melalui siaran langsung di media sosialnya. Polisi mengungkap motif pembuatan video itu untuk menambah jumlah follower dan mendapat endorse. Patroli cyber dan menemukan ada akun Instagram, ya, di mana di situ ada perbuatan asusila yang dibuatnya secara live oleh yang dilakukan oleh tersangka. Jadi berapa tersangka yang diamankan, Bang? Kalau untuk saat ini masih 1 orang aja tersangka dari yang memang sengaja dia membuat video itu, ya. Yang laki-laki, Bang? Ya, laki-laki. Perempuan itu tahu nggak Dan di live-in? Kalau perempuan itu sama sekali tidak tahu dia. Dia berharap untuk mendapatkan followers yang banyak. Dari followers yang banyak, dia bisa berharap ada yang mengendorse dia. Tersangka kini ditahan di Polda Sumatera Selatan untuk proses penyelidikan dan terancam 6 tahun penjara. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa handphone dan beberapa helai pakaian. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Kita beralih ke informasi lain, dipicu masalah pembagian uang parkir saat acara Hari Ulang Tahun Kabupaten 2 pegawai honorer Dinas PUPR Kabupaten Musirawas Utara terlibat perkelahian. 1 orang tewas usai ditusuk.
Teriakan histeris itu terdengar dari keluarga Auton Wazik. Seorang pegawai honorer Dinas PUPR Kabupaten Musirawas Utara bernama Auton Wazik merenggang nyawanya usai ditusuk oleh rekan seprofesinya, Burhanuddin Nani. Sang pelaku menusuk korban pada Kamis lalu di kantor Dinas PUPR. Sebelumnya mereka sempat dipertemukan oleh Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Musirawas Utara untuk didamaikan, namun tak berhasil. Motif penusukan ini dipicu oleh uang pembagian hasil pengelola parkir saat acara Hari Ulang Tahun Kabupaten Musirawas Utara yang berlangsung di Gedung Serbaguna Gria Iluk yang dikelola oleh keduanya. Korban dan tersangka sempat terlibat cekcok mulut sebelum peristiwa penusukan terjadi, namun dapat dilerai oleh rekannya. Pasca cekcok tersebut, ternyata pelaku menaruh dendam terhadap korban hingga menusuk korban sebanyak 1 kali di bagian bahu korban sesaat setelah keluar dari Bendahara Dinas PUPR. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun akibat kehilangan banyak darah, korban harus meregang nyawa. Sementara pelaku langsung dibawa ke kantor polisi. Benar antara pelaku atas nama BH, inisial BH, dan korban inisial A sebelumnya terlibat cekcok, kemudian dilakukan mediasi di hari esoknya, dan ketika dilaksanakan mediasi itu tersangka atas nama BH melakukan penusukan terhadap korban berinisial A. Polisi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana karena telah menyiapkan pisau yang digunakan untuk menusuk dari rumah. Muhammad Ardi melaporkan dari Kabupaten Musirawas Utara. Pembangunan masjid di perumahan Gria Intan Sejahtera, Kota Prabu Muli terancam mangkrak. Pasalnya masjid dengan biaya ratusan juta rupiah itu sudah 1 tahun pembangunannya dihentikan. Beginilah kondisi masjid yang berada di perumahan Gria Intan Sejahtera di Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Muli. Sudah hampir 1 tahun masjid ini dibiarkan terbengkalai dan tidak dilanjutkan pembangunannya oleh pemerintah Kota Prabu Muli. Padahal masjid yang dibangun sejak tahun 2023 lalu itu telah menelan biaya ratusan juta rupiah. Kondisi bangunan fisik masjid kini telah ditumbuhi rumput liar tanpa atap dan jendela. Sementara tempat wudhu dan toilet belum dilakukan pengerjaan. Warga sendiri telah mengajukan usul ke Pemkot Prabu Muli agar pembangunan masjid tetap dilanjutkan. Namun sayangnya mereka belum mendapatkan respon dari pemerintah Kota Prabu Muli. Ini kan anggarannya 2 periode. Jadi periode pertama inilah hasilnya. Nah, tinggal nunggu periode kedua dari pemerintah. Bapak ini sudah ada pengajuan proposal apa setahu Bapak? Sudah Pak ya? Tapi belum ya? Belum ada tanggapan. Belum ada tanggapannya. Harapan kita apa Pak pengennya Pak? Ya harapannya pengen diselesaikan secepat mungkin agar bisa melaksanakan ibadah terutama saat Jumat. Berdirinya masjid di kawasan ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat sekitar. Sebab selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga akan dijadikan tempat dakwah dan pusat kegiatan sosial serta pemberdayaan umat Islam. Edi Irwansyah melaporkan dari Kota Prabu Muli.